Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam renungan harian. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap napas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan boleh menguasai kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia ini, manusia diciptakan dalam berbagai isi kepala. Tiap-tiap orang, isi kepalanya pasti berbeda. Isi pikiran dan hatinya pasti berbeda-beda. Inilah yang juga mempengaruhi tindak tanduk perilaku setiap orang berdasarkan isi kepalanya. Jika ia adalah orang yang tulus hati, biasanya isi kepalanya dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Jika ia adalah orang yang tulus hati, biasanya isi kepalanya adalah hal-hal yang sangat mendukung baik kehidupannya maupun perilakunya di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah lingkungannya. Karena orang yang tulus hati biasanya akan lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya dan juga dalam lingkungannya. Dan orang yang tulus hati biasanya berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Dan orang yang tulus hati biasanya hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Bapak Ibu, orang yang tulus hati biasanya ia akan bertindak sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan, dan ia cenderung berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dirinya. Sehingga orang tulus hati mungkin saja bisa diterima banyak orang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang tulus hati juga ditolak oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena orang yang tulus hati biasanya dituntut untuk hidup taat, benar di hadapan Allah. Dan biasanya tidak sedikit orang yang menolak orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Orang-orang yang demikian cenderung untuk dijauhi banyak orang di lingkungan hidupnya, karena ia dianggap orang yang aneh. Ia dianggap tidak sama dengan dunia ini. Ia dianggap orang asing, tidak sama dengan perilaku duniawi. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dan pengasingan oleh orang-orang yang dianggap hidup benar sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang harus kita sadari bahwa kebenaran akan firman Tuhan menuntut adanya ketaatan untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan orang-orang yang mau memberikan dirinya, orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk hidup taat di hadapan Allah, biasanya akan mengalami hinaan, cemoohan, pengasingan diri, dan mereka tidak dianggap sejalan dengan dunia ini, sehingga mereka diasingkan, mereka dianggap tidak mau hidup dengan dunia ini.
Mereka dianggap adalah orang-orang yang aneh, dan mereka biasanya dianggap sebagai manusia yang tidak hidup dalam kedagingan lagi. Orang inilah yang biasa dipinggirkan oleh banyak orang. Orang yang memberi diri untuk hidup tulus dan taat di hadapan Allah biasanya akan dimusuhi banyak orang dan akan dicela oleh banyak orang. Sungguh hal yang sangat miris terjadi dalam waktu-waktu ini. Kita tidak bisa menampik bahwa hal itu pun juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin diasingkan karena kita berlaku benar sesuai kebenaran akan firman Tuhan. Banyak orang yang mau mengasingkan kita dan tidak mau bergabung dengan kita karena kita berperilaku sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Sungguhlah pada hakikatnya firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya Tuhan Allah menghendaki bahwa kita harus berbeda dengan ini karena dunia ini sungguh-sungguh sangat jahat. Banyak keinginan daging dalam dunia ini. Untuk itulah kita diajak untuk hidup berbeda dari dunia ini. Jika hari ini kita masih belum memiliki keberanian untuk berbeda dari yang lain, maka minta kekuatan dari Allah untuk bisa hidup berbeda dari dunia ini. Mari menyatakan kebenaran akan firman Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jika hari ini engkau diasingkan, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menguasai dirimu. Maka engkaulah adalah orang yang disebut sebagai orang yang mempunyai kerajaan surga. Maka persiapkan dirimu untuk segala sesuatunya, untuk menghadapi segala kebenaran-kebenaran yang akan dinyatakan Tuhan dalam dirimu. Dan berbahagialah. Amin.